Yo, what's up guys? Bertemu lagi di channel Bootcamp Data Science Gratis. Di video kali ini kita akan membahas fundamental Python 2. Sebelumnya, like, share, dan subscribe-nya ya guys demi perkembangan channel ini. Oke, di video kali ini kita akan membahas banyak sekali hal. Yang pertama, intinya tuh yang pertama string, yang kedua tipe data berupa angka, yang ketiga list dan tuple, dan yang keempat memasukkan data. Oke, introduction di video kali ini yang pertama tipe data string, yang kedua multi line string, yang ketiga string indexing, yang keempat string slicing, yang kelima negative slicing, yang keenam slicing dengan start, stop, dan step, yang ketujuh menghitung panjang string, yang kedelapan error di string, yang kesembilan menggabungkan tipe data string dengan tipe data integer dan float, yang ke-10 modifikasi string, yang ke-11 mengecek isi string, yang ke-12 tipe data numerik dan modifikasinya, yang ke-13 tipe data list dan tuple, yang ke-14 perbedaan list dan tuple, yang ke-15 akses elemen dalam list dan tuple, yang ke-16 list dua dimensi, yang ke-17 mengganti elemen dalam list dan tuple, yang ke-18 penambahan elemen dalam list dan tuple, dan yang ke-19 menginput data. Ya, ini kita ada 19 topik bahasan. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Nah, tipe data string ya. Jadi, string ini adalah karakter yang di dalamnya terdapat dua tanda petik, dapat menggunakan tanda kutip tunggal maupun ganda maupun tiga ya. Nah, ini string kutip satu ini seperti yang saya tulis di sininya, saya tampilkan string kutip satu ini kutip satu, ini menggunakan kutip kutip dua, dan ini kutip gabungan kutip satu dan kutip dua, dia ada kutip satunya di dalam string kutip dua ya, seperti ini bisa ya di dalam Python. Terus lalu ada string multi 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 line string juga, ini string kutip tiga ya, ini kutip tiga yang satu, satu kutip tiga, yang ini yang kutip tiga yang dua gitu ya. Perkenalkan, nama saya Fahri, saya berasal dari Bekasi. Ini perkenalan dari saya. Bagi yang pertama kali menonton video ini, terus ini juga kutip yang ini kutip dua, ini kutip dua, kutip dua, kutip dua, ada kutip tiga dua kali. Yang ini perkenalkan, nama saya Fahri, saya lulusan dari Universitas Diponegoro. Yes, ini multi line string. Ini kutip tiga, biasanya multi line string ini digunakan di string yang memiliki banyak sekali karakter ya. Bahkan sampai ribuan juga biasanya pakai kutip tiga. Kalau kutip satu, kutip dua biasanya yang sedikit. Mungkin ini udah pernah dibahas di video sebelumnya, tapi saya ulangi lagi, soalnya belum masuk ke dalam materi. Oke, string indexing. Jadi string indexing ini mengakses elemen dalam string menggunakan kurung kotak dan memasukkan angka indeks yang ingin diakses. String indexing dalam Python selalu dimulai dari angka 0. Oke, jadi kita ini di sini menggabungkan string kata halo dan kata dunia, dan juga kata spasi. Nah, kalau misalnya di print atau ditampilkan, jadinya halo spasi dunia. Nah, terus indexingnya kan dimulai dari angka 0 nih. Kita kita tampilkan indeks ke 0. Indeks ke 0 itu kata yang pertama. Jadi 0. Jadi hasilnya H. Nah, kita menampilkan sekarang kata yang ke-6. Berarti kan 0 itu H, A itu 1, L itu 2, O itu 3, spasi itu 4, D itu 5, dan U itu angka ke-6. Jadi U. Kayak gitu, menampilkan kata ke-6 hasilnya U, menampilkan kata ke-0 hasilnya H. Seperti itu namanya string indexing ya. Jadi dimulai dari huruf kotak kayak gitu. Apa maksudnya menggunakan kotak kayak gitu dan isinya angka. Seperti itu indexing. Terus kita akan ngebahas namanya string slicing. Jadi dia itu menggunakan eh, tanda sama dengan, bukan sama dengan ya, maksudnya tanda seperti ini.
Ya, tanda seperti ini. Jadi ada string namanya perkenalkan. Nama saya Fahri, saya berasal dari Bekasi. Ini string dimasukkan ke dalam variabel perkenalan. Nah, dari variabel perkenalan ini di slash nih. Dari ini kan maksudnya kosong ini dari nol ya. Jadi ini nol sama kosong ini sama aja dari indeks ke nol sampai ke indeks ke 11. Jadi kita hitung saja, nol itu P, E itu 1, R itu 2, K itu 3, E itu 4, N itu 5, A itu 6, L itu 7, K itu 8, A itu 9, N itu 10. Nah, jadi kalau misalnya string slicing yang indeks yang terakhirnya nggak dihitung. Jadi dari 0 sampai 11 berarti yang dihitung itu dari 0 sampai 10 doang. Nah, itu aturannya seperti itu. Jadi indeks yang terakhirnya itu nggak dihitung. Jadi kita menggunakan jadi setelah di slicing ini jadinya perkenalkan doang gitu. Jadi nggak perkenalkan plus spasi seperti itu. Jadi yang ininya nggak indeks ke 11-nya nggak dihitung ya. Kalau misalnya nol sampai ini sampai 11 gitu. Nah, ini sama aja ya. Soalnya kosong itu dianggap nol seperti itu. Perkenalkan. Ini string slicing. Lalu kita lanjut ke negatif slicing. Nah, negatif slicing ini dimulai dari indeks -1 kayak gitu. Jadi dari -6 sampai -1 gitu. Ini -1 itu I, -2 itu S, -3 itu A, -4 itu min 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 4 itu K, -5 itu E, -6 itu B. Nah, jadinya Bekasi gitu dari -6 ini dari -6 sampai habis ya. Sampai habis -6 sampai habis sampai selesai ini Bekasi gitu. Terus dari -11 sampai -7 kayak gitu. -6 kan huruf B ya. -7 itu spasi, -8 itu I, -9 itu R, -10 itu A, -11 itu D. Nah, spasinya nggak dihitung. Jadi -11 sampai -8 ini. -11 sampai -8 ini kan ada 4 karakter ya. -11, -10, -9, -8. Kayak gitu. Nah, tadi kalau yang ini -6 sampai selesai. Kayak gitu. Sampai sampai -1 kayak gitu kalau misalnya ini. Jadi kalau misalnya positif slicing ini dimulainya dari 0, kalau negatif slicing ini dimulainya dari -1. Ini kita mengakses indeks ya dari string seperti itu. Nah, terus lanjut lagi ke ini yang selanjutnya yaitu slicing dengan start, stop, dan step. Nah, kayak gini ya. Hampir sama kayak yang slicing yang positif, kita juga bisa slicing dengan start stop stop step dengan negatif juga. Cuman pada contoh kali ini kita menggunakan contoh yang positif ya. Jadi dari awal sampai ke 11, 11-nya nggak dihitung, dihitungnya cuma sampai 10 doang. Seperti tadi aturannya seperti itu. Lalu stepnya 3 kayak gitu. Nah, ini kan hasilnya kan P, K, A, A. Kayak gitu ya. Jadi 0, 1, 2, 3. 0, 1, 0, 1, 2, 3. Nah, nolnya kan dihitung ya. Soalnya dimulai dari awal 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Stepnya kan 3. Nah, jadi habis itu huruf keduanya 3. Huruf K kayak gitu dimulai dari. Jadi kalau misalnya slicing dengan start stop step, ini stepnya itu uh, selisih angkanya ya. Jadi dimulai dari 0, P itu masuk, 1 itu nggak masuk, huruf E, R itu nggak masuk juga, terus K ini masuk, ini ketiga, 0, 3, terus habis itu uh, E itu 4 nggak masuk, N itu 5 nggak masuk, A
A itu masuk ya. Jadi ke 6, 0, 3, 6. Jadi P, K, A. Itu kan 6. Terus L itu nggak masuk, itu uh, indeks ke-7, K itu nggak masuk juga, indeks ke-8, dan A itu indeks ke-9 masuk. Jadi PKAA. Kita ulang sedikit, jadi kalau misalnya slicing dengan start stop step, jadi ini awal, akhir, ini stepnya 3 ya. Jadi dari variabel perkenalan ini dari awal sampai akhirnya 11-nya nggak dihitung, jadi 10 karakter doang, dari 0 sampai 10 jadinya ada 11 karakter, kayak gitu. Terus stepnya 3, jadi dari 0 dihitung nih, P. 1 nggak dihitung, 2 nggak dihitung, 3 dihitung, jadi PK, kan ada. Terus 4 nggak dihitung, 5 nggak dihitung, 6 dihitung. 6 dihitung ada A, kan stepnya 3 kan, jadi 0, 3, 6, sama 9 gitu. A nggak dihitung, 6 dihitung, A dihitung itu dari ke 6, L nggak dihitung, 7, K nggak dihitung, 8, terus A dihitung, itu 9. Jadi PKAA dari variabel perkenalan. Seperti itu. Lanjut, kita akan membahas menghitung panjang string. Jadi spasi di sini dihitung sebagai satu karakter ya. Jadi ada variabel yang namanya perkenalan, langsung aja kita masukin len perkenalan. Nah, kita di sini nggak pakai print ya, soalnya ini kita menggunakannya di Jupyter Notebook. Jadi bisa aja kita print eh, sama dalam kurung perkenalan, len perkenalan, bisa juga kayak gitu. Terus habis itu kita masukin kurung tutup kayak gitu. Jadi kita di sini perkenalkan, nama saya Fahri, saya berasal dari Bekasi, total karakternya ada 53 karakter. Seperti itu kita lagi menghitung panjang string ya. Terus error di string. Jadi nggak bisa ya kalau misalkan kita itu menggabungkan antara kutip satu sama kutip dua secara langsung gitu. Kalau kutip satu ya kutip satu, kutip dua, kutip tiga juga kutip tiga gitu. Jadi kutip tiga satu pasangannya kutip tiga satu, kutip tiga dua pasangannya juga sama kutip tiga dua kayak gitu. Terus dia errornya EOL while scanning string literal ya. Jadi kutip satu digabungin sama kutip dua itu nggak bisa. Itu error hasilnya di string kayak gitu. Terus di sini kita menggabungkan tipe data string dengan tipe data float sama integer ya. Jadi kalau misalnya tipe data string nggak bisa nih kita itu langsung tambah gitu aja kan, tadi kan kalau di sini tuh ini bisa ya, kalau string ditambah gitu aja langsung sama string bisa ya hasilnya, kalau di iniin langsung, kalau di printin langsung, kalau ditampilkan itu bisa ya langsung halo dunia gitu, halo spasi dunia. Sedangkan kalau misalkan di sini itu string sama tipe data integer atau float nggak bisa ya. Kalau misalnya ini di iniin, kalau misalnya tipe tipe data string digabungin sama tipe data float sama integer dengan cara seperti ini, hasilnya invalid syntax. Jadi nggak bisa. Nah, bisanya kayak gimana? Dia pakai tanda sama kurung kurawal, kurung kurawal. Terus ini juga dia pakai kurung kurawal, dan ini dia juga pakai kurung kurawal gitu. Jadi keterangan umur saat ini Kevin berumur kurung kurawal tahun. Sedangkan Ken berumur kurung kurawal tahun. Dan Jeffrey berumur kurung kurawal tahun. Nah, terus di dalam keterangan umurnya, di dalam variabel yang bernama keterangan umur, diberi format. Yang pertama umur Kevin kan. Kan namanya Kevin, dia umur Kevin sekian, kayak gitu. Koma, terus Chen berumur umur umur Chen, koma kayak gitu. Nah, terus Jeffrey berumur umur Jeffrey, koma kayak gitu. Uh,
Nah, terus keterangannya kita print. Kita bisa memasukkan print, bisa juga enggak. Soalnya ini kan Jupyter Notebook ya. Jadi kalau misalnya kita masukkan eh, print untuk menampilkan atau enggak ditampilkan sama aja gitu. Jadi dia langsung menampilkan saat ini Kevin berumur 24 tahun, sedangkan Chen berumur 23 tahun dan Jeffrey berumur 22,5 tahun. Ya seperti itu. Jadi ini menggabungkan tipe data string dengan tipe data integer atau float kayak gitu. Terus lanjut modifikasi string ya. Jadi kita seperti yang tadi nih kita udah nyoba concatenate yang di sini ini gagal menggabungkan string dengan integer sama float pakai concatenate kita gagal, tapi kita berhasil menggabungkan seperti ini concatenate kita gabungkan kata halo dengan kata dunia dan kata spasi kayak gitu string. Nah, terus kita belum mencoba replace mengganti isi string, terus kita juga belum mengganti kata dalam string, terus kita belum mengkalikan string. Nah, saya memberikan saran untuk belajar dari source ini nih, HTTP FreeCamCode. Nah, kita bisa belajar dari sini, soalnya ini banyak banget ya. Kalau misalnya saya masukin ke video saya, pastinya bakal bisa lebih dari satu video cuma buat string doang ini. Python Basic String. Ntar linknya saya taruh di deskripsi juga. Camp di sini kita juga bisa belajar data science secara gratis ya. Melalui Camp di sini ada repeat string. Ini dia mengkalikan jadi kata Tokyo dikalikan 3 jadinya Tokyo Tokyo Tokyo. Terus dia uh, mengkal terus ini dia count, dia menghitung jumlah kata. Ini kata yang dihitung spasi, ini di sini ada 2 spasi. Terus replace replace dia menggantikan kata Rio dengan kata Mar, jadinya Mar de Janeiro kayak gitu. Ya banyak lagi ya. Mungkin di video ini kalau misalnya string manipulation nggak akan dibahas, tapi saya akan memasukkannya eh, di deskripsi ini. Mungkin para penonton bisa mempelajarinya dari Free Code Camp. Di sini gratis source-nya dan banyak banget lengkap dari modifikasi string ya. Seperti itu. Lanjut, kita akan mengecek isi string ya. Jadi saya membuat variabel bernama Franklin Delano Islamil. Nah, kita akan ngecek nih, kita akan membuat variabel baru, apakah tulisan atau string ano berada di dalam nama gitu, in variabel nama. Nah, di sini kan ada nih Delano. Di sini ada kata anonya di print, jadi hasilnya true kayak gitu. Nah, terus kita akan uh, coba lagi nih dari variabel y amil not in nama. Jadi amil nggak ada di dalam variabel nama. Padahal kan ada kan amil. Di sini ada kata amil, di sini ada kata amil juga gitu. Jadi hasilnya false kayak gitu. Karena dia berada di dalam variabel nama juga. Jadi kita ini ngecek isi string kayak gitu. Terus tipe data numerik dan modifikasinya. Jadi kita membuat variabel C isinya 7,5. Terus D kita ganti nih tipe datanya. Jadinya integer. In itu kan integer ya. Terus kita print C sama dengan 7,5 hasilnya C. Ini tipe datanya float, type C-nya tipe datanya float, dan D ini kan variabel D-nya kita jadiin integer ya. Jadinya 7, 0,5-nya hilang. Soalnya tipe datanya kita modifikasi jadi integer kayak gitu. Dan type D-nya hasilnya integer gitu ya. Seperti itu. Nah, terus balik nih integer to float. Jadi
angka awalnya 7, kita jadiin float. Kita jadiin float jadinya 7,0. A di print 7 kan. B di print jadinya 7,0 kayak gitu. Nah, terus type tipe data A ini kan tipe datanya integer gitu kan. Integer itu dia itu nggak pakai koma. Nah, float dia itu pakai koma gitu. Dan koma di Python itu titik kayak gitu. Type B ini karena udah dijadiin float, jadinya kelasnya float kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita kepengen nyoba, kepengen tahu tipe datanya, kita tulis aja type kayak gitu. Nah, terus kan tipe data numerik ini kan dibagi jadi 3 ya. Ada integer, float, sama bilangan kompleks. Nah, kita coba aja. Kita sekarang huruf F ini kan variabel, saya membuat variabel F dengan nilai 15J. 15J ini kita ubah jadi integer dan kita ubah jadi float. Nah, kita print FGH, terus kita print type F, G, sama H. Hasilnya error, soalnya dia itu nggak bisa nge-convert dari bilangan kompleks menjadi integer dan bilangan kompleks menjadi float, kayak gitu. Saya udah nyoba juga, coba kita coba ya. F sama dengan 15J, G sama dengan float F, print G, error. Jadi bilangan kompleks ini dia itu berbeda dengan integer sama float. Jadi bilangan kompleks ini dia tuh nggak bisa diubah jadi integer dan juga nggak bisa diubah jadi float kayak gitu. Jadi tipe data kompleks ini dia itu berbeda lah dengan integer dan float. Dia nggak bisa di convert kayak gitu. Terus type-nya juga dia nggak bisa dijadiin type integer, nggak bisa dijadiin type float kayak gitu. Lanjut, kita akan ngebahas tipe data list dan tuple. Jadi kalau misalnya teman-teman semua nemuin tanda kurung siku kayak gini, dia itu namanya list. Sedangkan kalau kurung biasa menunjukkan itu tuple. Tipe datanya tuple kayak gitu. Nah, terus item dalam list bisa diubah, diedit, diganti nilainya, ditambah, dihapus, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam item data dalam tuple nggak bisa diubah, tapi ya bisa ditambah lah ya. Bisa ditambahnya itu pun pakai concatenate kayak gitu. Jadi print nama teman nih. Saya membuat variabel nama teman isinya Dela, Briliano, Ismail kayak gitu. Print nama teman Dela, Briliano, Ismail. Nama sahabat Baresi, Yeskiel, Mantulitua kayak gitu. Print nama sahabat Baresi, Yeskiel, Mantulitua. Bedanya ini doang sih. Eh, jadi bedanya kalau misalnya kita lihat secara kasat mata tandanya doang sih, tapi perbedaannya lumayan banyak ya antara list sama tuple. Oke, yang pertama perbedaan sintak tadi sudah saya bahas. Yang satu pakai kurung siku, yang satu pakai kurung biasa. List bersifat mutable dan tuple bersifat immutable. Jadi list ini bisa diubah ya, intinya mutable itu bisa diubah, sedangkan tuple itu dia itu nggak bisa diubah kayak gitu. Terus penggunaan memori untuk tuple lebih sedikit dibandingkan dengan list. Jadi kalau misalnya kita membuat list dengan kata yang sama, dengan tuple dengan kata yang sama, tuple itu memakan lebih sedikit memori gitu. Nah, tuple dapat digunakan sebagai key untuk dictionary, sedangkan list nggak bisa. Nah, kita akan ngebahas dictionary di video selanjutnya ya. Apa itu dictionary, dan pokoknya tuh tipe data itu ada yang berisi untaian data gitu kan. Untaian data itu ada list, tuple, dictionary, sama set. Kayak gitu. Nah, kita akan ngebahas kalau dictionary itu kan terbagi jadi dua, ada key, ada value-nya. Sedangkan, nah, tuple ini bisa digunakan sebagai key dalam dictionary, sedangkan list nggak bisa. Kita akan ngebahas nanti.
list memiliki lebih banyak built-in function dibandingkan dengan tuple. Jadi fungsi karena list ini dia itu bisa digonta-ganti, jadi fungsinya lebih banyak lah dibandingkan dengan tuple kayak gitu. Maksudnya eh, fungsi akses dan segala macam kayak gitu. Nah, akses elemen dalam list dan tuple kayak gitu. Jadi list ini bisa sama tuple bisa diakses ya, ininya elemennya kayak gitu. Cara ngaksesnya ya sama aja, hampir sama dengan string. Jadi kalau misalnya list ini dimulai dari nol, tuple juga dimulai dari nol. Kita mengakses mengakses dari variabel nama teman dari list indeks ke satu. Ini kan indeks ke nol kan Dela kan. Indeks ke satunya Briliano. Nah, berarti kita bisa mengakses indeks ke satu hasilnya Briliano kayak gitu. Terus nama sahabat eh, kita mengakses indeks ke nol. Indeks ke nol itu kan Baresi kan. Indeks ke satu YSQL, indeks kedua Mantulitua kayak gitu. Nah, yang perlu diingat lagi dalam list dan tuple itu dia itu bisa isinya bisa string, bisa boolean, bisa bilangan numerik juga ya, kayak eh, float, integer, sama bilangan kompleks juga bisa juga gitu. Jadi untaian data lah isinya kayak gitu. Terus kita tadi kan ini kan nama teman indeks ke satu namanya Briliano. Terus nama sahabat indeks ke nol hasilnya Baresi kayak gitu ya. Terus kita akan ngebahas tentang list dua dimensi. Jadi ada list di dalam list kayak gitu. Nah, yang ngebedain ini kan yang misahin itu koma. Jadi ada list. Jadi list itu adanya list satu dimensi sama dua dimensi ya. List tiga dimensi nggak ada kayak gitu. Terus list dua dimensi kita akses juga indeksnya indeks ke nol. Jadi ini indeks ke nol itu Fahri 23 sama false. Ini yang boolean ya. Ini string, ini integer, ini boolean, false, terus ini bilangan kompleks, ini float, ini boolean, true. Kayak gitu. Boolean itu kan true sama false doang ya. Terus kita akses indeks ke nolnya Fahri 23 sama false. Kayak gitu. Nah, kita bisa dalam ini bisa dalam untaian yang satu dimensinya bisa kita akses lagi nih. Jadi kita akses ya, contohnya yang ini nih, yang 2J, 22 true kan. Kita akses yang ini kan pertama kita akses yang luarnya dulu nih. Indeks ke satu ini kan indeks ke nol. Ini indeks ke satunya kita akses 2J 220 terus ke indeks kedua dari indeks ke satu ini kayak gitu, indeks kedua dari indeks ke satu ini, jadi hasilnya 0 1 2 true kayak gitu. Seperti itu list dua dimensi. Lalu kita lanjut lagi ke mengganti elemen dalam list dan tuple kayak gitu. Nah, terus kita bisa ngeganti nih kalau elemen list bisa kita ganti, sedangkan elemen tuple kita nggak bisa ngegantinya. Soalnya tuple itu kan tadi bersifat immutable ya. Eh, kita pakai variabel nama teman isinya Dela, Briliano, Ismail. Nah, di sini kalau misalnya list ini bisa ya, kita kurung satu, terus ada kurung dua juga bisa juga gitu, sama kurung satu lagi gitu. Pemisahnya tanda koma. Tuple juga pemisahnya tanda koma juga, dia bisa kurung satu, bisa kurung dua juga, kayak gitu. Nah, kita sekarang ngeganti nih nama variabel apa indeks kedua dari nama teman. Ini kan indeks ke 0 kan Dela kan, indeks ke satunya Briliano, indeks keduanya Ismail. Jadi indeks keduanya kita ganti nih jadi 6J. 6J itu kan dia itu bilangan kompleks ya. Nah, kita print, kita tampilkan. Nah, hasilnya kayak gini, Dela Briliano 6J. Bisa kita bisa kita convert kayak gitu. Sedangkan kalau tuple dia nggak bisa, soalnya tuple tuh dia itu bersifat immutable, dia nggak bisa diganti gitu.
Nah, hasilnya kan tuple object doesn't support it item assignment kan, assignment. Nah, ini juga jadi alasan kenapa fungsi dalam list itu lebih banyak. Soalnya dia itu kan di sini bisa ngeganti kan, bisa mengganti elemen, sedangkan tuple nggak bisa kayak gitu. Jadi list ini lebih banyak apa akses elemennya kayak gitu, mengaksesnya. Terus kita akan ngebahas penambahan elemen dalam list dan tuple. Jadi itu kita bisa pakai metode append. Di sini ada append, terus di bawahnya pakai insert kayak gitu. Nah, kalau append dia itu menambah elemen ke dalam list dalam indeks yang paling akhir. Contohnya nama teman kan. Kita kasih variabel nama teman lagi, Dela Briliano Ismail. Nah, kita append sama Kumaini gitu, print nama teman. Jadi Dela, Briliano, Ismail, sama Kumaini. Kayak gitu. Jadi dia bisa ditambah ya isinya. Sedangkan tuple ini nggak bisa. Baresi, nama sahabat, kita pakai variabel nama sahabat, isinya Baresi, Yeskiel, Mantulitua. Nah, nama sahabat di append sama Kumaini dia itu nggak bisa. Dia hasilnya error karena dia nggak punya atribut append di dalam tuple. Kayak gitu. Nah, lanjut kita akan menambah elemen dalam list dan tuple seperti yang tadi, tapi kita menggunakan metode insert ya. Insert index item. Nah, nama teman Dela Briliano Ismail. Nah, kita insert nih di indeks ke satu, indeks ke 0, indeks ke satu gitu kan. Indeks ke satunya yang awalnya Briliano kita ganti jadi 95 kayak gitu. Jadi Dela 95 Briliano Ismail kayak gitu. Kita menggunakan metode insert, kita tambah nih. Sedangkan kalau misalnya tuple dia itu nggak bisa. Baresi, Yeskiel, Mantulitua kita insert di indeks ke satunya jadi Kumaini dia nggak bisa. Soalnya tuple nggak punya atribut insert kayak gitu. Terus lanjut kita akan menambah list menambah list dan tuple dalam jumlah banyak ya. Tapi kalau list dan tuple ditambah itu bisa gitu. Misalkan nama teman Dela Briliano Ismail ditambah nama teman lain Muhammad Al Strip Farisi. Dan semua teman kita gabungkan variabel semua teman isinya nama teman dan nama teman lain itu bisa. Jadinya satu list gitu. Dela Briliano Ismail Muhammad Al Strip Farisi kayak gitu. Soalnya kenapa Dela Briliano sama Ismail ini di awal, soalnya nama teman didahulukan dari nama teman lain gitu. Jadi print semua teman gitu. Bisa. Nah, kalau tuple dia bisa juga ditambahin. Tidak ditambahin dalam jumlah banyak tapinya. Kalau misalnya pakai append sama insert dia nggak bisa kayak gitu. Jadi nama sahabat Beresi, Yeskiel, Mantulitua. Ditambahin nama sahabat lain Rehan, Alif, Pragiwaksono. Kayak gitu. Jadi nama sahabat ditambahin sama nama sahabat lain, kita gabungkan jadi satu variabel baru, print semua sahabat. Dia bisa kayak gitu. Terus lanjut, kita akan menginput data dalam Python. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya input di sini tuh uh, defaultnya itu dia itu ini apa string kayak gitu. Pertama ID Instagram kita masukkan ke dalam ini ya, ke dalam variabel input masukkan ID Instagram Anda. Saya masukkan FACHRIOME lalu print ID Instagram, print atau tampilkan ID Instagram. Saya memasukkannya jadi Fahriome kayak gitu. Nah, ini ID Instagram saya beneran ya, Anda bisa mencarinya dan follow-nya asik. Nah, terus ini umur float. Jadi itu kalau misalnya kan tadi saya bilang defaultnya itu kalau input itu string ya. Jadi kalau string ini bisa di custom nih jadi float.
Jadi float dalam kurung input dalam kurung lagi kayak gitu. Gitu ya. Jadi dimasukkan 23.9 hasilnya hasilnya 23.9. Tapi coba kita masukkan kalau umur float ini kita masukkan integer ya. Coba mana ya? Nah, coba kita masukkan umur Anda, saya masukkan 29 doang gitu kan. Hasilnya 29.0 bisa kayak gitu. Kayak gitu. Terus umur integer kalau kita masukkan dia float hasilnya integer juga gitu. Contohnya seperti ini, umur integer saya menekan shift enter buat menjalankan uh, blok kode Python ini. Coba saya masukkan 25,5 ya. Oh, kalau integer dia itu bisanya integer doang gitu. Kalau misalnya saya masukkan float, dia nggak bisa kayak gitu. Ya, ini harus banyak coba-coba sih latihan. Ya, mungkin seperti itu. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ini tipe datanya saya masih belum eh, memasukkan video tentang set sama dictionary ya. Mungkin tipe data set sama dictionary di video selanjutnya. Di video kali ini nggak ada hands-on, tapi saya akan memberikan link dari Jupyter Notebook yang dari screenshotan Jupyter Notebook saya akan saya berikan linknya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Eh, Sampai jumpa.